Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Citra Pratiwi dengan ujung NIM 34 kelas R001 dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait review artikel pragmatik dengan judul Estetika, Resepsi dan Intertekstualitas Perspektif Ilmu Sastra Terhadap Tafsir Al-Quran. Nama penulis artikel ini adalah Otong Sulaiman pada tahun 2015. Dari jurnal Estetika, Resepsi dan Intertekstualitas. Abstrak artikel ini menjelaskan inti dari penelitian tentang tafsir Al-Quran dan hubungannya dengan ilmu sastra. Penulis Otong Sulaiman menekankan pentingnya estetika, resepsi, dan intertekstualitas dalam proses tafsir. Ia akan menyatakan bahwa penafsiran Al-Quran bukan hanya sekedar menjelaskan makna, tetapi juga melibatkan pengaruh teks lain yang pernah dibaca oleh musafir. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara tafsir dan ilmu sastra, serta bagaimana interpretasi dapat dipengaruhi oleh konteks literer. Kata kunci yang disertakan menggambarkan fokus penelitian, termasuk aspek-aspek penting seperti intertekstualitas dan estetika resepsi. Pendahuluan artikel ini memperkenalkan pentingnya hubungan antar ilmu pengetahuan, khususnya antara tafsir Al-Quran dan ilmu sastra. Sulaiman menguraikan bahwa tafsir Al-Quran memiliki relasi yang mendalam dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk sastra. Ia menjelaskan bahwa estetika, resepsi, dan intertekstualitas merupakan dua metode penelitian sastra yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini. Penulis juga menekankan bahwa tafsir Al-Quran dapat dipandang sebagai karya sastra mengingat karakteristik dan pendekatan yang digunakan dalam penafsirannya. Metode penelitian digunakan artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan intertekstual dan estetika resepsi. Penulis membahas hubungan antara tafsir Al-Quran dan ilmu sastra, serta bagaimana intertekstuality berperan dalam pemahaman teks-teks tafsir. Hasil dan pembahasan dari artikel ini menjelaskan pentingnya tafsir Al-Quran dalam konteks tadi sastra. Ia menyatakan bahwa tafsir bukan hanya sekedar menjelaskan makna teks Al-Quran, tetapi juga melibatkan estetika dan interaksi dengan teks-teks lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Quran dapat diperkaya melalui pengetahuan sastra. Yang pertama itu ada definisi karya sastra. Penulis mengkaji apakah tafsir Al-Quran dapat dianggap sebagai karya sastra. Ia berargumen bahwa tafsir memiliki elemen keindahan, nilai artistik, dan kedalaman makna yang sebanding dengan karya sastra lainnya. Dengan demikian, tafsir bisa masuk dalam kategori sastra, meskipun secara tradisional sering dianggap sebagai teks religius yang terpisah. Yang kedua, pendekatan dalam ilmu sastra. Dalam bagian ini, penulis memperkenalkan beberapa pendekatan kritik sastra yang umum digunakan. Pendekatan mimetik, yaitu memahami karya sastra sebagai cerminan dari realitas sosial atau alam semesta. Pendekatan ekspresif memfokuskan analisis pada pengarang dan konteks kehidupannya, termasuk pengalaman dan latar belakangnya. Estetika resepsi. Penulis menjelaskan konsep estetika resepsi yang berkaitan dengan bagaimana pembaca memberi makna pada karya sastra. Ia memperkenalkan istilah cakrawala harapan yang menggambarkan harapan dan latar belakang pembaca yang memengaruhi pemahaman mereka terhadap teks. Ini menunjukkan bahwa makna tidak hanya ditentukan oleh teks, tetapi juga oleh pembaca. Intertekstualitas. Penulis menguraikan konsep intertekstualitas yang menyatakan bahwa semua teks sastra saling berhubungan. Pemahaman terhadap satu teks seringkali bergantung pada teks-teks lain yang pernah dibaca oleh pembaca. Konsep hipogram juga diperkenalkan, di mana sebuah teks yang lebih baru seringkali dipengaruhi oleh teks yang lebih tua. Kelemahan dari artikel ini yang pertama itu keterbatasan contoh konkret dari atas tafsir yang dianalisis secara intertekstual yang dapat membantu pembaca memahami penerapan teori.
Artikel ini juga memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Yang pertama, referensi kuat yang menggunakan sejumlah referensi dari literatur, sastra, dan tafsir, memperkuat argumen yang diajukan. Yang kedua, interdisipliner, menggabungkan ilmu sastra dan teologi, memberikan perspektif baru dalam studi tafsir. Kesimpulan dari artikel ini adalah hubungan antara tafsir Al-Quran dan sastra, bahwa tafsir bukan sekedar penjelasan makna, tetapi juga memiliki dimensi estetika yang membuatnya sebanding dengan karya sastra lainnya. Melalui konsep intertekstualitas, penulis menunjukkan bahwa setiap teks, termasuk tafsir, saling berhubungan dan dipengaruhi oleh teks-teks lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman pembaca terhadap tafsir sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman mereka. Lebih lanjut, penulis menjelaskan pentingnya estetika resepsi, di mana makna sebuah teks tidak hanya ditentukan oleh isi teks itu sendiri, tetapi juga oleh respon dan tanggapan pembaca. Dengan demikian, pembaca tidak sekadar menjadi penerima pasif, melainkan aktor aktif dalam proses penafsiran. Akhirnya, perbedaan pendekatan dalam tradisi Sunni dan Syiah menunjukkan bahwa konteks sejarah dan budaya sangat memengaruhi cara masing-masing tradisi memahami dan menafsirkan Al-Quran. Artikel ini dengan demikian mengajak pembaca untuk mengeksplorasi tafsir Al-Quran dari perspektif yang lebih luas, menggabungkan antara sastra dan teologi dalam satu diskusi yang kaya dan mendalam. Selanjutnya, review artikel pragmatik yang kedua, yaitu dengan judul Kritik Sastra dengan Pendekatan Pragmatik pada Cerpen Malaikat Juga Tahu, karya Dewi Lestari, dengan penulis Kasmawati pada tahun 2022. Abstrak dari artikel ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut, termasuk efek estetika, nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan kesimpulan, dengan menjelaskan tujuan dan metodologi penelitian. Penekanan pada nilai-nilai yang dapat diambil pembaca menunjukkan relevansi cerpen dalam konteks pendidikan dan moral. Hasil analisis yang menunjukkan adanya efek kesenangan dan kesedihan, serta nilai-nilai yang dapat dibaca oleh pembaca, memberikan gambaran yang komprehensif tentang cerpen tersebut. Pendahuluan dari artikel ini memberikan konteks yang kuat mengenai pentingnya penelitian sastra, khususnya dalam analisis karya fiksi. Penulis menjelaskan bahwa penelitian bertujuan untuk menjelaskan efek estetika dan nilai-nilai agama, atau agama, moral, sosial, dan budaya dalam cerpen Malaikat Juga Tahu, karya Dewi Lestari. Penulis memilih pendekatan pragmatik yang sesuai untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Selanjutnya, review artikel pragmatik yang kedua, yaitu dengan judul Kritik Sastra dengan Pendekatan Pragmatik pada Cerpen Malaikat Juga Tahu, karya Dewi Lestari. Penulis Kasmawati pada tahun 2022. Abstrak dari artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut, termasuk efek estetika, nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan kesimpulan. Dengan menjelaskan tujuan dan metodologi penelitian, penekanan pada nilai-nilai yang dapat diambil pembaca menunjukkan relevansi cerpen dalam konteks pendidikan dan moral. Hasil analisis yang menunjukkan adanya efek kesenangan dan kesedihan, serta nilai-nilai yang dapat dibaca oleh pembaca, memberikan gambaran yang komprehensif tentang cerpen tersebut. Pendahuluan artikel ini memberikan konteks yang kuat mengenai pentingnya penelitian sastra, khususnya dalam analisis karya fiksi.
Penulis menjelaskan bahwa penelitian bertujuan untuk menjelaskan efek estetika dan nilai-nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Dalam cerpen Malaika Juga Tahu karya Dewi Lestari, penulis juga menekankan pendekatan pragmatik sebagai metode analisis yang relevan untuk memahami fungsi karya sastra dalam menyampaikan pesan moral dan sosial, dengan menjelaskan istilah sastra dan fungsinya sebagai media hiburan dan pendidikan. Pendahuluan ini menetapkan dasar yang solid untuk analisis lebih lanjut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menganalisis cerpen Malaika Juga Tahu karya Dewi Lestari. Penulis memilih pendekatan pragmatik yang sesuai untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan online, yang merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Penulis mencatat data dengan teliti dan kemudian melakukan analisis deskriptif, menggambarkan data secara objektif. Penggunaan triangulasi waktu sebagai teknik kebahasaan data menunjukkan komitmen penulis terhadap validitas hasil penelitian dengan memeriksa data dalam konteks yang berbeda untuk memastikan konsistensi. Hasil dan pembahasan dari artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Malaika Juga Tahu karya Dewi Lestari. Penulis mengidentifikasi berbagai nilai agama, sosial, pendidikan, moral, estetika, perjuangan, dan psikologi yang muncul dalam teks, memberikan contoh konkret dari kutipan cerpen untuk mendukung argumen. Analisis dilakukan dengan pendekatan pragmatik yang memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi bagaimana karya sastra berfungsi sebagai media penyampaian pesan. Penulis berhasil mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan konteks kehidupan manusia, menunjukkan relevansi tema yang diangkat dalam cerpen dengan pengalaman pembaca. Pembahasan tentang nilai-nilai moral dan psikologi khususnya sangat kuat karena menghubungkan perasaan dan tindakan karakter dengan makna yang lebih dalam, sehingga memberikan wawasan tentang hubungan antar manusia dan kompleksitas emosi. Kelemahan dari artikel ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sumber referensi terbatas. Meskipun artikel ini mencantumkan beberapa referensi, penulis mungkin bisa memperluas kajian dengan merujuk pada lebih banyak literatur yang relevan untuk memperkuat analisis. Kelebihan artikel ini, yang pertama, validitas data. Penggunaan triangulasi waktu sebagai teknik kebahasaan data menunjukkan komitmen penulis terhadap validitas hasil penelitian. Yang kedua, struktur yang jelas. Artikel ini terstruktur dengan baik, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan temuan penelitian. Kesimpulan dari artikel ini ialah artikel ini menganalisis cerpen Malaika Juga Tahu karya Dewi Lestari, menggunakan pendekatan pragmatik untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Penelitian menemukan nilai-nilai agama, sosial, pendidikan, moral, dan estetika yang disampaikan melalui karakter dan alur cerita dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Penulis menunjukkan bahwa cerpen ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral dan sosial yang relevan bagi pembaca. Selanjutnya, review artikel pragmatik yang ketiga, yaitu dengan judul Istilah Toponimi, Tabui dan Humli pada Masyarakat Iali di Papua, sebuah kajian semantik dan pragmatik. Nama penulis ini adalah Yusuf Sawaki pada tahun 2023 dengan Jurnal Linguistik Indonesia. Abstrak ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara semantik dan pragmatik pada dua kata toponimi, yaitu humli, dingin, dan tabui, panas, yang menjadi dasar pemaknaan kehidupan masyarakat Iali yang bermukim di pegunungan tengah Papua bagian timur. Wilayah topografis ini terdiri dari pegunungan tinggi, lembah sempit, dan sungai besar yang menciptakan tantangan hidup bagi masyarakat Iali. Dua kata ini merujuk pada subregion topografis yang berbeda
dan diakses melalui struktur morfologi dan sintaksis, menghasilkan istilah-istilah seperti humlimu, tempat dingin, dan tabuimu, tempat panas. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perluasan makna secara semantik dan pragmatik, makna dasar dari kedua istilah tetap terjaga. Melalui konsep common, ground, dan perangkat konteks, kata-kata ini memperoleh berbagai makna dalam konteks non-linguistik seperti pengetahuan etnogeografi, botani, zoologi, serta konsep manusia yang membentuk ideologi dan religi masyarakat Yali. Pendahuluan dari artikel ini memberikan konteks yang kuat mengenai pentingnya toponimi dalam memahami identitas dan hubungan masyarakat dengan lingkungan mereka. Sawaki menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki cara unik dalam memberi nama tempat yang mencerminkan pandangan hidup, budaya, dan filosofi mereka. Penjelasan mengenai istilah toponimi, tabui, dan humli sebagai representasi kondisi lingkungan dan pengalaman masyarakat Yali sangat relevan karena menunjukkan bagaimana pengetahuan etnogeografi dapat membentuk makna linguistik. Metode penelitian ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks yang diberikan sehingga sulit untuk memberikan penilaian yang mendalam. Hasil dan pembahasan dari artikel ini yang pertama itu toponimi dan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa kedua istilah ini berhubungan erat dengan lingkungan fisik. Humli mengacu pada wilayah dingin, sedangkan tabui merujuk pada wilayah panas. Penambahan sufiks mu, mo, ma pada kedua kata tersebut memberikan makna lokasi seperti humlimu atau tempat dingin dan tabuimu atau tempat panas. Yang kedua, perluasan makna selain makna dasar. Istilah-istilah ini juga mengalami perluasan makna dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Pengetahuan masyarakat Yali tentang flora dan fauna, serta sistem sosial mereka, turut membentuk cara mereka menggunakan kedua istilah tersebut. Yang ketiga, aspek pragmatik penulis mengaitkan makna humli dan tabui dengan konsep common ground dan konteks non-linguistik. Hal ini mencakup pengetahuan tentang lingkungan, ideologi, dan kepercayaan masyarakat Yali. Dengan demikian, makna kata-kata ini tidak statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh konteks sosial. Kelemahan artikel ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kurangnya penjelasan tentang metode penelitian meskipun artikel ini menyajikan analisis yang baik. Tidak ada penjelasan mendetail tentang metodologi penelitian yang digunakan. Yang kedua, keterbatasan dalam data empiris mungkin menjadi tantangan, terutama jika tidak didukung oleh studi lapangan yang lebih luas. Pengembangan teori dapat diperkuat dengan lebih banyak referensi dari kajian linguistik dan antropologi. Kelebihan dari artikel ini, yang pertama, artikel ini menampilkan pendekatan interdisipliner yang kuat, menggabungkan linguistik dengan pengetahuan etnografi dan geografi. Dengan demikian, pembaca dapat memahami bagaimana bahasa mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakat Yali. Pemahaman konteks dalam analisis makna menunjukkan kedalaman pemikiran penulis, menggarisbawahi pentingnya interaksi antara bahasa dan budaya. Kesimpulan dari artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman toponimi dan linguistik. Penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai dampak perubahan lingkungan terhadap bahasa dan makna sosial, serta bagaimana masyarakat yang berbeda membangun identitas mereka melalui bahasa. Selanjutnya, review artikel pragmatik yang keempat, yaitu dengan judul Kesantunan pada Pro Kontra Pemaknaan Tuturan Semua Orang Adalah Lonte di Media Sosial Twitter, sebuah tinjauan semantik dan pragmatik siber. Penulis Salamah Eti Setiwati Lilik Wahyuni, Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia pada tahun 2023. Abstrak dari artikel ini, penelitian ini mengkaji fenomena perdebatan di media sosial Twitter terkait tuturan kontroversial semua orang adalah lonte, cuma yang dijual beda. Tujuan penelitian
adalah menganalisis pro dan kontra dari pemaknaan tuturan tersebut melalui pendekatan semantik dan pragmatik siber, serta mengevaluasi pelanggaran terhadap maksim kesantunan. Metode yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, dengan teknik simak catat untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara semantik, pernyataan yang menyamaratakan semua orang dengan lonte tidak dapat dibenarkan karena mengandung konotasi negatif. Dalam konteks pragmatik siber, meskipun ada konteks sama-sama menjual badan, terdapat banyak faktor lain yang perlu ditimbangkan. Polemik ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap maksim kesantunan yang mencerminkan tantangan komunikasi di masyarakat Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dinamika pemaknaan dalam berbahasa di era digital. Pendahuluan dari artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perdebatan pemaknaan tuturan tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan meneliti bagaimana pro kontra yang muncul dapat dijelaskan melalui tataran semantik, pragmatik, siber, dan maksim kesantunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya, serta dampaknya terhadap interaksi antar pengguna di media sosial. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik simak catat dari cuitan penggunaan Twitter terkait tuturan semua orang adalah lonte. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang pro kontra pemaknaan tuturan serta implikasinya dalam konteks sosial dan linguistik. Hasil dari pembahasan artikel ini, analisis semantik menunjukkan bahwa kata lonte memiliki makna yang kuat dan negatif berkaitan dengan stigma sosial. Dari sudut pandang pragmatik, konteks dan tujuan komunikasi menjadi kunci dalam memahami pemaknaan. Kubu pro kondisi sosial yang dinamis, sementara kubu kontra berpegang pada definisi baku yang mendukung norma sosial yang ada pelanggaran terhadap maksim kesantunan terlihat jelas dalam kedua argumen, di mana masing-masing pihak berupaya mempertahankan posisi mereka dengan mengabaikan perasaan dan pandangan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam konteks media sosial dapat memicu perdebatan yang intens dan emosional, mencerminkan tantangan dalam berkomunikasi di era digital. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana bahasa dapat membentuk dan dipengaruhi oleh konteks sosial, serta pentingnya memperhatikan makna dan implikasi dari tuturan dalam komunikasi sehari-hari. Kelemahan dari artikel ini, yang pertama, keterbatasan data yang diambil dari Twitter dalam rentang waktu tertentu mungkin tidak mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah sampel yang lebih luas dan beragam dapat memberikan hasil yang lebih representatif. Kedua, kurangnya analisis argumen pihak kontra. Argumen dari kubu kontra tampak kurang dieksplorasi secara mendalam. Penjelasan lebih lanjut tentang dampak sosial dari pernyataan tersebut dapat memperkaya hasil penelitian. Kelebihan dari artikel ini memiliki beberapa yang signifikan. Yang pertama, relevansi topik yang mana artikel mengangkat isu terkini yang sangat relevan dengan dinamika komunikasi di media sosial, khususnya terkait pemaknaan bahasa yang sensitif. Kedua, penggunaan metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam, memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Kesimpulan dari artikel ini ialah menggambarkan perdebatan yang kompleks mengenai tuturan semua orang adalah lonte di media sosial Twitter dengan pendekatan semantik dan pragmatik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan bahasa sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, meskipun terhadap pro dan kontra. Pentingnya memahami makna dan implikasi dari tuturan dalam komunikasi digital menjadi jelas. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana bahasa dapat membentuk persepsi dan interaksi sosial. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut dalam bidang linguistik, serta mendorong diskusi yang lebih konstruktif
deskriptif dalam penggunaan bahasa di media sosial. Selanjutnya, review artikel pragmatik yang kelima dengan judul Penggunaan Bahasa Kerama Injil dalam Penyifatan Allah, Kajian Sosiolinguistik dan Pragmatik dalam Tafsir Al-Quran Al-Ibris karya Bisri Mustafa, penulis Irma Rumtianing Uswatul Hanifah pada tahun 2022. Abstrak dari artikel ini membahas penggunaan bahasa kerama Injil dalam penyifatan Allah dalam Tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa dengan pendekatan sosiolinguistik dan pragmatik. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa kerama Injil mencerminkan norma kesopanan dalam budaya Jawa, di mana bahasa yang lebih sopan digunakan untuk menghormati subjek yang memiliki kedudukan tinggi. Melalui analisis sosiolinguistik, ditemukan bahwa ahli kode dari bahasa ngoko ke kerama mencerminkan hubungan sosial yang kompleks sementara dan perspektif pragmatik. Penggunaan bahasa sopan menunjukkan kesesuaian tidak tutur dengan konteks. Artikel ini juga menekankan relevansi budaya dalam penafsiran Al-Quran, di mana bahasa berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang interaksi antara bahasa, budaya, dan agama, serta mendorong penelitian lebih lanjut dalam kajian tafsir. Pendahuluan dari artikel ini, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam diturunkan dalam bahasa Arab dan memiliki nilai sastra yang tinggi. Meskipun demikian, untuk memahami pesan-pesannya secara mendalam, diperlukan penafsiran yang melibatkan berbagai pendekatan termasuk linguistik dan sosiokultural. Salah satu bentuk penafsiran yang menarik perhatian adalah penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Jawa dalam konteks tafsir. Tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa merupakan salah satu kitab tafsir yang mengadopsi bahasa Jawa, khususnya dalam bentuk bahasa kerama Injil. Bahasa kerama Injil yang merupakan sifat-sifat Allah, penggunaan bahasa ini bukan hanya sekedar pilihan linguistik, tetapi juga mencerminkan norma kesopanan dan nilai budaya yang ada dalam masyarakat Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa kerama Injil dalam tafsir Al-Ibris melalui pendekatan sosiolinguistik dan pragmatik. Dengan demikian, diharapkan dapat diungkap bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan nilai-nilai spiritual dan sosial, serta bagaimana konteks budaya mempengaruhi cara orang memahami dan menafsirkan teks suci. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan kombinasi teori sosiolinguistik dan pragmatik. Pendekatan deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa kerama Injil dalam penyifatan Allah di tafsir Al-Ibris. Data dikumpulkan dari teks tafsir dan dianalisis untuk memahami bagaimana bahasa digunakan sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi pola penggunaan bahasa dan hubungan antara bahasa, masyarakat, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tafsir. Hasil dan pembahasan dari artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang keterkaitan antara bahasa, budaya, dan nilai-nilai sosial dalam konteks tafsir Al-Quran. Beberapa poin penting dari pembahasan adalah: yang pertama, nilai budaya Javanese. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks budaya dalam penafsiran teks-teks keagamaan. Penggunaan bahasa kerama Injil tidak hanya mencerminkan kesopanan, tetapi juga membawa nilai-nilai budaya Jawa yang mendalam ke dalam praktik keagamaan. Yang kedua, itu ada konteks sosial dan bahasa dengan menggunakan pendekatan sosiolinguistik. Artikel ini menunjukkan bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat untuk membangun dan mempertahankan norma sosial dalam masyarakat multilingual seperti Indonesia. Pemilihan bahasa dalam konteks tertentu sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Yang ketiga yaitu implikasi untuk studi tafsir. Penelitian ini membuka ruang untuk analisis lebih lanjut mengenai bagaimana bahasa dan budaya memengaruhi pemahaman terhadap teks-teks suci. Ini menyoroti kebutuhan untuk mempertimbangkan aspek-aspek linguistik dan sosiokultural ketika menafsirkan Al-Quran, terutama dalam konteks lokal. Kelemahan artikel ini memiliki beberapa
yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan data. Meskipun artikel mencakup analisis yang baik, mungkin terdapat keterbatasan dalam jumlah data yang digunakan untuk mendukung argumen. Penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dapat memperkuat temuan. Yang kedua, keterbatasan pada aspek pragmatik. Meskipun ada pembahasan tentang pragmatik, analisis tersebut bisa lebih mendalam dengan mengkaji lebih banyak parameter dan konteks penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Kelebihan dari artikel ini memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Yang pertama, deskripsi yang mendalam. Artikel memberikan deskripsi yang jelas tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks tafsir, termasuk contoh-contoh konkret dari teks yang dianalisis. Kesimpulan dari artikel ini ialah dalam dunia penafsiran Al-Quran, penggunaan bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi. Ia juga berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendasari masyarakat. Artikel ini sebagai salah satu karya tafsir berbahasa Jawa, menampilkan penggunaan bahasa Kerama Injil untuk menggambarkan sifat-sifat Allah. Dalam konteks budaya Jawa, bahasa Kerama Injil adalah bentuk bahasa yang sangat sopan dan digunakan untuk menghormati individu atau entitas yang memiliki kedudukan tinggi. Dengan demikian, pilihan bahasa ini tidak hanya menunjukkan kesopanan, tetapi juga mencerminkan kedalaman spiritual dan etika yang ada dalam masyarakat Jawa. Melalui pendekatan sosiolinguistik, penulis menggali bagaimana penggunaan alikode dari bahasa ngoko atau bahasa sehari-hari ke Kerama Injil menggambarkan hubungan sosial di antara penutur dan pendengar. Sementara itu, dari perspektif pragmatik, artikel ini mengkaji bagaimana penggunaan bahasa sopan sesuai dengan konteks tidak tutur, menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara bahasa yang digunakan dan situasi komunikasi. Penelitian ini juga menyoroti relevansi budaya dalam penafsiran Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang akrab dan sesuai dengan norma lokal. Penafsiran ini tidak hanya menjangkau makna tekstual, tetapi juga membangun jembatan antara ajaran agama dan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki kekuatan untuk menyampaikan nilai-nilai agama sambil tetap menghormati tradisi dan konteks budaya yang ada. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.